Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih kelas 8 bab 1 sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah. Pada kesempatan kali ini kita hanya akan fokus membahas tentang sujud sahwi. Kita awali belajar kita dengan mengucapkan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan dari pembelajaran kita adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan sikap tunduk, patuh, dan syukur kepada Allah. 2. Menunjukkan sikap jujur, santun, tawadu, dan menghormati sesama. 3. Memahami pengertian sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah, dan sebab-sebabnya. 4. Mengimplementasikan tata cara sujud sahwi, syukur, dan tilawah. 5. Mempraktikkan tata cara sujud syukur dengan benar. Mari kita perhatikan terlebih dahulu gambar berikut ini. Silahkan amati gambar-gambar tersebut. Berikan tanggapanmu, catat tanggapanmu dalam kertas. Kira-kira sujud apa saja yang sedang mereka atau orang tersebut lakukan di dalam gambar tersebut? Apa sebab-sebabnya? Lalu kamu bisa berikan tanggapanmu, lalu komunikasikan dengan guru atau teman-temanmu. Nah, setelah kalian mencatat hasil dari tanggapanmu terhadap gambar-gambar tersebut, kita lanjutkan pembelajaran kita yang pertama, yaitu tentang ketentuan sujud sahwi. Pengertian sujud sahwi. Pernahkah kamu melaksanakan sholat berjamaah? Namun karena hal tertentu, imam melakukan 2 kali sujud sebelum atau sesudah salam. Itulah yang dinamakan sujud sahwi. Secara bahasa, arti kata sahwi berasal dari kata saha yashu sahwan, yang berarti lupa atau lalai. Jadi sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah ab'ad, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Waktu pelaksanaan sujud sahwi adalah setelah tahiyat akhir sebelum salam dengan 2 kali sujud. Namun dalam kondisi tertentu, sujud sahwi dilakukan setelah salam. Ini hanya dalam kondisi tertentu. Namun yang pasti yaitu dalam umumannya dilakukan sebelum salam. Adapun bacaan sujud sahwi ialah sebagai berikut. Subhanaman la yanamu wala yashu. Subhanaman la yanamu wala yashu. Yang artinya Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Itu adalah pengertian dari sujud sahwi yang menurut bahasa berarti lupa. Sedangkan menurut istilah adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seorang meninggalkan sunnah ab'ad
kekurangan atau kelebihan jumlah rokaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rokaat dalam sholat yang dikerjakan, yang mana bacaannya ketika sujud sahwi adalah subhana man la yanamu wa la yashu. Selanjutnya, hukum dan dalil sujud sahwi. Sujud sahwi hukumnya adalah sunnah. Walaupun seandainya kamu tidak melaksanakannya, tidak membatalkan sholatnya. Jadi ketika tidak melakukan sujud sahwi ini karena lupa tidak melakukan sunnah abad, tapi kemudian tidak melaksanakan sujud sahwi, maka tidak batal sholatnya. Apabila kita menjadi seorang makmum, imam mengerjakan sujud sahwi, maka kita wajib mengikuti gerakan imam. Sujud sahwi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi, idza nudiya bil adzani adbara syaitanu lahu duratun hatta la yasma'al adzan fa idza qudiyal adzanu aqbala fa idza suwiba biha adbara, dan seterusnya. Yang artinya hadis ini adalah apabila adzan dikumandangkan, maka setan berpaling sambil kentut sehingga dia tidak mendengar adzan tersebut. Apabila adzan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali. Apabila dikumandangkan iqomah, setan pun berpaling lagi. Apabila iqomah selesai dikumandangkan, setan pun kembali. Ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Dia berkata, ingatlah demikian untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya. Hingga laki-laki tersebut senantiasa tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat. Apabila salah seorang dari kalian tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, hendaklah dia bersujud 2 kali dalam keadaan duduk. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, dari situ kita tahu bahwasanya hukum sujud sahwi adalah sunnah. Seandainya kita menjadi seorang makmum dan imamnya melakukan sujud sahwi, maka makmum wajib mengikuti imam dalam melakukan sujud sahwi. Dalilnya seperti yang tadi dibacakan. Sementara sebab-sebab seseorang disunahkan melakukan sujud sahwi adalah yang pertama, karena meninggalkan sunnah ab'ad. Apa itu sunnah ab'ad? Yaitu amalan sunnah yang apabila tertinggal, maka disunahkan sujud sahwi. Sedangkan jika yang tertinggal sunnah hayat, maka tidak perlu sujud sahwi. Kedua, ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah ab'ad. Ragu-ragu apakah sudah melaksanakan atau belum. Terjadi keraguan-raguan. Kalau seperti ini maka disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Yang ketiga, mengerjakan sesuatu yang membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa, seperti menambah rukun sholat. Jika seseorang menambah amalan sholat karena lupa, misalnya ia ruku 2 kali atau berdiri di waktu ia harus duduk, atau salat 5 rakaat pada waktu sholat zuhur misalnya, maka karena kelupaan yang seperti ini disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Yang keempat, memindahkan rukun qauli, ucapan, kepada yang bukan tempatnya. Misalnya membaca Fatihah ketika ruku. Ini tentunya bukan karena kesengajaan juga.
Maka disunahkan untuk melakukan sujud sahwi ketika selesai tahiyat namun sebelum salam. Yang kelima, jika seseorang ragu jumlah rokaat, apakah baru 3 rokaat atau sudah 4 rokaat, maka yang ditetapkan adalah yang lebih sedikit. Lalu menambah 1 rokaat lagi dan sujud sahwi sebelum salam. Hikmah dari adanya sujud sahwi adalah menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur. Kedua, menumbuhkan sikap rendah hati di hadapan Allah. Ketiga, menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba, sekaligus kesadaran akan keagungan Allah yang Maha Kuasa. 4. Menyadarkan bahwa manusia adalah yang sering salah dan lupa, sehingga harus banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sebagai kegiatan aktivitas siswa, silahkan kerjakan beberapa perintah berikut ini. Yaitu yang pertama, tulislah bacaan sujud sahwi dengan lengkap. Sujud sahwi lengkap dengan artinya. Yang kedua, bacaan apa yang dibaca ketika duduk antara 2 sujud sahwi. 3. Suatu ketika Hasan melaksanakan sholat maghrib berjamaah bersama teman-temannya. Setelah salam, teman di sampingnya mengingatkan bahwa Hasan kurang 1 rakaat lagi karena dia ketinggalan. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Hasan? Apakah ia harus menambah 1 rakaat lagi atau cukup dengan sujud sahwi? 4. Jelaskan tata cara sujud sahwi. Kalian bisa membuka buku fikih Madrasah Sanawiyah kelas 8. Kalian bisa membaca ataupun kalian bisa mencari informasi-informasi lain dari berbagai sumber yang ada di internet. Mudah-mudahan pembelajaran yang kita telah laksanakan dapat bermanfaat buat kita semua dan berkah buat kita semua. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.